Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya kita membahas lagi seputar asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatik. Nah, di edisi kali ini teman-teman, ada yang bertanya ke saya, mana yang harus kita dahulukan? Apakah pola pikir kita ataukah pola makan kita agar kita ini bisa sembuh dari asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatik? Tentunya teman-teman semuanya, orang memang punya keadaan yang berbeda-beda teman-teman ya. Dengan kondisi yang dialami si A belum tentu sama dengan si B. Selalu itu saya tekankan teman-teman. Biar apa teman-teman, di sini kita tidak ada sok tahu, tidak ada yang saling seolah-olah menggurui. Karena memang teman-teman, setiap itu kenyataannya ya. Orang yang mengalami asam lambung itu punya beberapa jenis yang berbeda-beda teman-teman. Jadi faktor penyebabnya juga bisa saja berbeda, sehingganya kalau ini dipukul rata teman-teman, saya rasa itu tidak bisa ya. Misalnya teman-teman, kalau saya adalah penderita dispepsia fungsional ya, jadi kondisi di mana si asam lambung saya atau gas lambung itu mudah sekali untuk reflux teman-teman. Dia mudah sekali untuk balik lagi, sehingganya kadang sampai bisa dimuntahkan teman-teman ya, si asam lambungnya, dan itu sangat asam teman-teman. Nah, itu adalah kondisi saya. Nah, ada juga orang yang memang dia punya kondisi di mana lambungnya ini dalam keadaan luka teman-teman. Nah, luka ini berarti dia masuk pada dispepsia organik teman-teman. Nah, ketika dia punya kondisi yang luka teman-teman, belum tentu penyebabnya sama dengan apa yang kita alamin teman-teman. Nah, kalau di saya teman-teman, saya melihat ini adalah bentuk dari mana saya dulu itu mudah sekali stres ya, mudah sekali stres, gampang sekali untuk stres dan terlalu banyak berpikir yang pikiran-pikiran itu sendiri sebenarnya tidak sanggup untuk saya tanggung secara sendirian teman-teman ya. Jadi terlalu banyak menyimpan sesuatu untuk saya pikirkan sendiri teman-teman. Sebenarnya itu tidak bisa ya. Dan saya enggan sekali untuk cerita ke orang-orang, apalagi ke keluarga, itu enggan sekali teman-teman ya. Hampir tidak pernah lah. Jadi segala sesuatu itu saya coba untuk saya pikirkan secara sendirian teman-teman. Saya pikirkan sendiri dan akhirnya lama-kelamaan itu tidak hanya terjadi secara sekali dua kali, kemudian teman-teman semua bisa kena GERD anxiety, enggak teman-teman ya. Itu akan terjadi apabila dia bisa dalam jangka yang berulang-ulang teman-teman. Teman-teman hari ini stres, hari ini banyak pikiran, besoknya lagi gitu banyak pikiran, besoknya lagi gitu teman-teman. Dan itu berulang-ulang, akhirnya ke-trigger pencernaan kita teman-teman. Itu kondisi saya ya. Dan teman-teman yang lain saya tidak tahu nih apa penyebabnya. Apakah memang punya luka di lambung, atau apakah teman-teman memang sudah melakukan endoskopi terus dokter bilang ada luka di lambung ya. Berarti teman-teman kategori yang dispepsia organik, yang kemudian penyebabnya juga bisa saja berbeda teman-teman. Entah itu lebih cenderung ke faktor makanan, bisa jadi teman-teman. Ya, bisa saja. Nah, apalagi sampai sudah yang namanya membuat ada luka di lambung. Nah, itu teman-teman penyebabnya bisa berbeda-beda ya. Nah, ketika teman-teman bilang kalau teman-teman itu adalah penderita dispepsia organik ya, dan bertanya apakah hanya dengan berpikir yang berat, apakah dengan pola pikir yang terlalu berlebihan bisa membuat lambung saya luka? Itu kan pertanyaan mungkin ya muncul dari teman-teman. Saya tidak bisa bilang itu bisa membuat luka atau tidak teman-teman, tapi memang pada dasarnya faktor pikiran ini itu kalau saya presentasikan bisa 70% teman-teman ya, untuk bagaimana kita kena pencernaan kita. Ya, karena memang ada juga spesialis-spesialis ahli dalam yang bilang seseorang itu yang stres itu teman-teman, itu sudah cukup untuk menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif lainnya teman-teman. Misalnya ginjal, misalnya jantung, misalnya paru-paru. Itu teman-teman cukup hanya dengan dia stres teman-teman, tapi dalam jangka waktu yang berulang-berulang ya, bukan dalam artian yang sebentar teman-teman. Itu cukup untuk menghadirkan jenis penyakit itu. Makanya pola pikir itu paling penting untuk ditata teman-teman. Nah, itu yang kemudian bisa saya jawab teman-teman. Tapi saya tidak di sini tidak menghakimi atau mengklaim bahwa teman-teman itu
kena gastritis organik, ya, kena dispepsia organik karena teman-teman stres. Saya nggak mengklaim itu teman-teman. Bisa saja alasannya ada alasan yang lain ya. Bisa saja memang murni faktor makanan teman-teman ya. Jadi saya hanya menggambarkan sepengalaman saya dan setahu saya teman-teman. Kalau di saya itu kenanya itu dari 2018 ya teman-teman ya. Ya awal-awal memang saya nggak tahu teman-teman apakah ini karena stres ya. Saya biasanya berpikirnya ini karena makanan teman-teman ya. Karena dulu memang yang beredar di tengah masyarakat itu teman-teman, ketika kita kena asam lambung ya, ketika kita kena asam lambung pasti orang-orang akan bilang itu karena lu sering telat makan ya. Itu karena sering telat makan dan nggak ada yang satupun bilang, saya hampir tidak pernah teman-teman mendengar ada yang bilang lu kena asam lambung karena lu stres. Karena lu banyak pikiran. Nah, itu hampir nggak ada teman-teman ya. Semuanya di tengah masyarakat itu yang sudah menjadi pemahaman masyarakat itu kalau lu kena asam lambung itu karena lu telat makan, sering telat makan. Nah, saya tidak menafikan itu teman-teman ya. Saya tidak bilang kalau itu salah. Itu justru memang ada hubungannya juga teman-teman ya. Kalau saya lihat dari pengalaman saya ya, kalau saya melihat dari pengalaman saya. Dengan pola pikir yang stres pada waktu itu teman-teman, yang sering stres, banyak pikiran, banyak masalah, ditambah lagi teman-teman, ketika saya sudah mau masuk waktu makan ya, seharusnya lambung saya sudah memberi sinyal ke otak saya, kalau hari ini saya harus makan teman-teman, saat ini saya harus makan. Saya yang sering mengabaikan teman-teman, menunda ya, dan bahkan kalaupun saya makan, saya hanya menggantinya dengan minuman-minuman yang sekiranya bisa mengganjal perut teman-teman ya, misalnya kopi, atau saya coba untuk minum minuman soda dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang membuat saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik ini. Nah, sebenarnya pada waktu itu anxiety-nya belum parah-parah banget teman-teman ya. Anxiety-nya itu ya mungkin hanya kecemasan biasa setelah sensasi itu hadir teman-teman. Tapi anxiety itu seiring berjalannya waktu mulai seperti tumbuhan itu mulai berkembang dan merambat kemana-mana teman-teman. Jadi segala hal itu mulai di sana kita merasa takut dengan segala bentuk yang dulunya tidak pernah kita takutkan teman-teman ya. Apa itu misalnya takut mandi, takut mendengar suara ini, takut melihat, takut ke masjid, takut banyak yang sudah kita takutkan teman-teman, yang sudah nggak masuk akal lagi ya. Nah itu teman-teman setelah seiring berjalannya waktu, anxiety disorder itu mulai merambat kemana-mana, dan tahu pemicunya adalah, yang menjadi pemicunya teman-teman ya, menurut analisa saya berdasarkan pengalaman adalah informasi yang saya terima ya. Semakin banyak justru kita tahu tentang anxiety disorder ini ya teman-teman ya, justru malah semakin takut kita dengan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita teman-teman. Semakin rasa takut kita itu justru semakin besar ya, ketika kita mendengar sesuatu yang dulu biasa kita dengar itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, sekarang kita takut teman-teman. Yang dulu sering kita lihat itu dulu biasa saja, sekarang kita takut teman-teman. Dulu kita sering mandi, sekarang kita takut teman-teman. Nah itu tuh karena informasi dan hal-hal yang kita lihat dan kita dengar itu teman-teman kemudian tersaring oleh bawah sadar kita, pikiran kita, yang kemudian diprogram menjadi ancaman buat kita teman-teman. Akhirnya kerja daripada sistem saraf kita yang saya bilang di video kemarin itu, amigdala sama prefrontal cortex itu, dia jadi super aktif teman-teman ya. Jadi super aktif, jadi orangnya itu jadi waspadaan sekali teman-teman ya. Jadi terlalu memantau kiri, kanan, atas, bawah kita, sehingga kita selalu dalam mode yang tidak rileks teman-teman ya. Jadi tidak rileks, merasa tidak aman. Nah itu tuh yang membuat anxiety disorder kita itu mulai merambat kemana-mana ya. Karena sumber informasi yang kita terima, yang kita dengar teman-teman, kemudian disaring oleh pola pikir kita. Nah itu yang saya alamin teman-teman. Tapi tidak sampai di situ ya. Saya terus belajar dan belajar kenapa itu bisa terjadi, dan akhirnya perlahan-lahan saya bisa mengendalikan pola pikir saya teman-teman. Saya harus tahu penyebabnya apa dulu teman-teman, kemudian baru
saya berusaha untuk seperti yang saya sudah jelaskan solusinya ketika kita mengalami anxiety disorder itu teman-teman, cara mengatasinya seperti apa sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya teman-teman, kalian bisa tonton. Dan itu yang saya lakukan, akhirnya lama-kelamaan sistem saraf saya menjadi lebih tenang teman-teman, dia bisa tahu kapan dia harus cemas, kapan tidak teman-teman. Dan itu yang membuat saya sangat-sangat terganggu kemarin-kemarin teman-teman, karena anxiety disordernya itu ya. Ditambah lagi dengan pola makan saya yang buruk kemarin teman-teman ya, yang saya bilang tadi, di waktu makan saya hanya mengganti dengan segelas kopi, di waktu makan saya mengganti dengan sebotol minuman soda. Itu teman-teman membuat lama-kelamaan, dan itu saya seperti yang saya bilang lagi teman-teman, tidak hanya sekali dua kali, itu terjadi berulang-ulang kali, sehingga saya rasa terpenuhilah syarat saya harus kena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik ya. Jadi korelasinya seperti itu hubungannya. Kalau memang mau ditanyakan ke saya ya, apa yang harus dibenahi, ya benahi pikirannya dulu ya, tanamkan di dalam pikiran dulu ya teman-teman ya, bahwa ketika kita dalam mode yang serius, otomatis fungsi saraf kita juga akan terlalu serius ya, dalam hal ini memantau keadaan yang membuat diri kita itu merasa terancam. Justru kita harus berada di fase dimana kita rileks teman-teman, atau santai. Jadi si pikiran kita itu juga akan seolah-olah tahu kalau kita itu sedang dalam keadaan yang rileks teman-teman, santai, dan tidak ada gangguan atau ancaman apapun. Jadi di situ teman-teman kembali lagi kepada permainan pikiran kita. Permainan pikiran itu dalam artian kita berusaha untuk membohongi diri kita teman-teman ya. Mungkin kalian masih bingung ya dengan apa yang saya maksudkan, bagaimana cara membohongi. Sebenarnya itu trik atau tipu daya yang kita lakukan untuk si anxiety kita ini tidak kumat teman-teman, dan akhirnya tidak membuat tubuh ini jadi lebih banyak sensasi yang hadir. Dan kalau kita sudah terapkan itu perlahan-lahan, sensasinya juga hilang dengan sendirinya. Misalnya dengan cara ya mode cuek itu teman-teman ya, yang saya pernah bilang di video sebelumnya ya. Ketika kalian berusaha untuk mode cuek ya, mode cuek itu dalam artian sensasi apapun yang kalian terima, berusaha untuk cuek teman-teman, berusaha untuk tidak terlalu menghiraukannya, tidak terlalu meresponnya teman-teman ya. Perlahan-lahan saja, memang agak berat untuk awal-awal, tapi kalian harus biasakan ya. Kalau sudah dibiasakan teman-teman, lama-kelamaan juga dia terprogram lagi dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, nanti tingkat sensasi yang akan diberikan juga akan semakin kecil teman-teman. Kalau hari ini kalian menyikapinya dengan serius, menyikapinya dengan bentuk ekspresi di mana kalian seperti orang yang benar-benar lagi sakit, justru kalian hari ini mendapatkan 4 sensasi, besok dapat 5 teman-teman. Percaya teman-teman, besoknya kalian dapat 5. Di keesokan harinya kalian lebih parah cara mengekspresikannya, besoknya lagi pasti dapat 6 teman-teman. Itu sudah begitu. Dan justru ketika semakin kecil kalian merespon ya, semakin kecil bentuk respon kalian terhadap apa yang kalian rasakan di tubuh ya, artinya seolah-olah kalian berusaha menipu tadi ya, tidak merasakan apa-apa ya, seolah-olah ya ini ya. Justru ketika dia hadir, maka dia akan semakin kecil ukurannya ya. Kemarin kalian dapat 4 sensasi, besoknya kalau datang mungkin hanya 3 sensasi, sensasi satunya hilang. Saya harap kalian bisa memahami maksud saya teman-teman ya. Memang agak sedikit sulit untuk dipahami, tapi saya mencoba untuk bagaimana sedetail mungkin biar kalian paham teman-teman terkait dengan permainan pikiran ini. Nah, ketika itu sudah dilakukan ya, ketika itu sudah dilakukan, lama-kelamaan tubuh akan membuat kalian menjadi enjoy, menjadi relax, dan sensasinya juga akan semakin sedikit teman-teman. Mungkin ada 1 sensasi, 2 sensasi aja. Lama-kelamaan itu lagi yang dilatih teman-teman. Itu aja yang dilatih terus ya. Jadi saya rasa kalau mau ditanyakan ke saya, apakah pola makan punya kaitannya dengan asam lambung? Ya jelas ada teman-teman, karena itu pengalaman saya ya. Saya nggak tahu teman-teman ya, di kalian, apakah kalian mungkin bilang nggak ada hubungannya, semua ini murni karena pikiran. Kalau di saya, yang saya alami teman-teman, karena berhubung itu juga saya mengabaikannya,
maka saya menyimpulkan punya hubungan dengan pola makan saya yang berantakan. Tapi untuk presentasinya jelas sekitaran 70% untuk pola pikirnya ya. Dan 30%-nya mungkin sisanya yang lain-lain ya. Sudah di situ pola makannya, pola sifatnya, dan pola yang lain yang buruk teman-teman. Tapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui ya, yang harus digarisbawahi, bukan berarti ketika kontribusi dari pola pikir ini terlalu besar, begitu besar, sehingga terjadi anxiety disorder, terus kita makannya jadi brutal teman-teman. Oh, ini Kang Ujup bilang hanya pola pikirnya yang terlalu bermasalah. Untuk pola makannya persentasenya 30% lah mungkin lah, atau 20%. Terus kalian makannya brutal teman-teman. Bukan seperti itu maksud saya ya. Jadi jangan salah mengasumsikan pola pikir ya. Tidak selalu teman-teman ya. Tidak selalu. Sebenarnya aman-aman saja kalau memang kalian makannya juga ingin sambal seperti orang normal. Ingin minum kopi, teh dan lain sebagainya, soda seperti orang normal ya pada umumnya ya. Tapi pertanyaannya kemudian apakah ketika nanti hadir sensasi di perut, hadir sensasi di dada, pola pikir kalian bakal tetap stabil ya? Itu pertanyaannya. Pola pikir kalian bakalan tetap normal, bakalan tetap positive thinking. Kalau belum menjamin bisa tetap stabil pikirannya ya, pola makannya jangan dibrutalin teman-teman ya. Itu yang pemahaman yang keliru ya. Jadi saya harap kalian bisa mencerna atau memahami apa yang saya sampaikan teman-teman ya, meskipun saya agak belibet ya ngomongnya ya. Dan semoga ini bisa dipahami ya. Jadi itu sih yang menjadi pengalaman saya terkait dengan bagaimana saya menyikapi apa yang menjadi penyebab asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, khususnya itu di diri saya teman-teman. Jadi itu kontribusinya pola pikir yang paling utama, kemudian pola makannya ya teman-teman ya. Karena itu barengan juga ya, pas-pasan ya. Akhirnya syarat untuk kena asam lambung, GERD, anxiety itu saya rasa sudah pas untuk saya bisa oke, finish. Kamu harus kena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik berdasarkan syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Ya pola makannya, pola pikirnya, dan lain sebagainya, pola hidupnya, pola sifatnya sudah terpenuhi. Jadi sudah pas. Oke ya, itu teman-teman ya. Semoga bisa video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.